Ini benar-benar di luar prediksi, Madam Pang sampai rela lakukan hal ini demi mendapatkan Shin Tae-yong kah? Sampai-sampai Shin Tae-yong ucapkan hal ini ke media. Ini pasti akibat kecintaannya dengan Indonesia. Penasaran? Simak sampai habis. Wow, ini bisa jadi pendobrak semangat untuk pemain timnas Indonesia. Dapat jersey baru bikin makin totalitas di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sampai ungkap hal ini ke publik. Apa itu? Simak baik-baik video ini sampai selesai. Memang ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelatih. Sampai lakukan hal-hal ini demi anak asuhnya berhasil meraih kemenangan. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Indra Syafri? Tonton video sampai habis. Bikin terharu begini tanggapan Nova usai tahu timnas Indonesia bakal lawan negara asal pelatih Shin Tae-yong demi lolos fase grup. Tonton video sampai selesai biar gak salah paham. Ada kabar terbaru tentang naturalisasi pemain Oxford ini bisa membela timnas nanti Maret lawan Australia kah? Sementara itu, ex-co PSSI katakan fakta ini yang bisa bikin supporter timnas merasa bangga. Apa itu? Saksikan videonya sampai habis. Alex Pastor tegaskan dirinya hanya asisten pelatih timnas Indonesia, bukan otak taktik Garuda. Apa maksud dari pernyataannya? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Haha, auto menang kalau gini caranya. Pelatih Australia ungkap hal mengejutkan yang bikin supporter timnas Indonesia sumringah. Apa sebenarnya yang Tony Popovich khawatirkan? Semenakutkan itukah timnas Indonesia sekarang? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Joaquin Gomez terkesan dengan performa Komang Teguh sampai ungkap hal luar biasa ini ke publik. Apakah itu? Tonton video sampai selesai. Sebelum masuk ke pembahasan, ayo bantu like dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Terima kasih buat yang sudah like dan subscribe. Ini benar-benar di luar prediksi, Madam Pang sampai rela lakukan hal ini demi mendapatkan Shin Tae-yong kah? Sampai-sampai Shin Tae-yong ucapkan hal ini ke media. Ini pasti akibat kecintaannya dengan Indonesia. Penasaran? Simak sampai habis. Pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia pada Senin dalam kurung 6 Januari 2025 menjadi kejutan besar di dunia sepak bola Asia Tenggara. Keputusan ini memunculkan spekulasi tentang masa depan pelatih asal Korea Selatan tersebut, terutama karena Federasi Sepak Bola Thailand dalam kurung FAT kembali menunjukkan ketertarikan untuk merekrutnya. Dalam wawancara dengan News 1 pada Agustus 2023 lalu, Shin mengungkapkan bahwa ia hampir melatih Thailand sebelumnya. Saya sebenarnya tertarik melatih Thailand dan hampir menandatangani kontrak, tetapi akhirnya batal. Namun sejak saat itu, saya mulai memantau perkembangan sepak bola Asia Tenggara, ungkapnya. Selama melatih timnas Indonesia, Shin berhasil mencatat prestasi bersejarah, termasuk membawa skuad Garuda ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, capaian pertama dalam sejarah Indonesia. Keberhasilannya di berbagai level turnamen juga menegaskan reputasinya sebagai pelatih yang visioner. Kini Thailand melihat Shin sebagai sosok yang mampu membawa tim Gajah Perang ke level lebih tinggi. Dengan infrastruktur yang lebih unggul dan proyek ambisius FAT seperti menaturalisasi pemain keturunan Eropa, Shin dinilai cocok untuk melanjutkan dominasi Thailand di ASEAN sekaligus memperkuat posisi mereka di pentas internasional. Di sisi lain, konflik internal FAT antara pelatih Masatada Ishii dan Presiden Walpan Lamsam membuka peluang pergantian pelatih. Jika Shin menerima tawaran ini, rivalitas antara Indonesia dan Thailand akan semakin panas, mengingat fondasi kuat yang telah ia bangun bersama timnas Indonesia selama 5 tahun terakhir. Sebagaimana Shin pernah berkata, saya selalu mencintai sepak bola Asia Tenggara dan potensi yang dimilikinya sangat besar. Kini publik menantikan langkah besar berikutnya dari sang pelatih bertangan dingin. Apakah ia akan memilih Thailand atau tantangan baru di luar ASEAN? Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong akan melatih timnas Thailand? Tulis komentar kalian di bawah. Wow,
Ini bisa jadi pendobrak semangat untuk pemain timnas Indonesia. Dapat jersey baru bikin makin totalitas di sisa pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Bahkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sampai ungkap hal ini ke publik. Apa itu? Simak baik-baik video ini sampai selesai. Erick Thohir antusias dengan jersey baru Timnas Indonesia bertema Indonesia Pusaka. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyampaikan antusiasmenya terhadap jersey terbaru Timnas Indonesia yang dirilis pada Kamis (23 Januari 2025). Jersey ini hasil rancangan apparel resmi Erspo mengusung tema Indonesia Pusaka, Semarak Kebanggaan Indonesia. Desainnya melambangkan semangat dan kekuatan bangsa yang diwariskan dari generasi ke generasi. Seperti edisi sebelumnya, warna merah tetap menjadi dominasi jersey ini dengan sentuhan putih di beberapa bagian. Celana berwarna putih dan kaos kaki merah melengkapi tampilan keseluruhan. Para supporter menyambut positif desain baru ini, menilai adanya peningkatan signifikan dibandingkan edisi sebelumnya. Erick Thohir turut menanggapi perilisan tersebut melalui akun Instagram pribadinya. Jersey baru Timnas Indonesia. Gak sabar lihat Timnas pakai jersey ini waktu tanding, tulisnya. Jersey ini akan dipakai dalam laga ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke Sydney Football Stadium untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, mereka akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain jersey baru, pertandingan ini juga akan menjadi debut pelatih baru Timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda tersebut resmi menggantikan Shin Tae-yong yang dipecat PSSI pada 6 Januari 2025. Kluivert dikontrak selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan dan membawa 2 asisten asal Belanda, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor, untuk memperkuat tim kepelatihannya. Bagaimana pendapat kalian? Apakah benar dengan adanya jersey baru bisa menambah semangat para pemain? Ayo beri komentar kalian tentang jersey baru Timnas di kolom komentar. Memang ini yang seharusnya dilakukan oleh seorang pelatih. Sampai lakukan hal-hal ini demi anak asuhnya berhasil meraih kemenangan. Apa yang sebenarnya direncanakan oleh Indra Syafri? Tonton video sampai habis. Pelatih Timnas Indonesia U20, Indra Syafri, yakin Garuda Nusantara mampu meraih hasil maksimal di Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung di Cina pada 12 Februari hingga 1 Maret 2025. Bahkan ia menargetkan skuadnya menembus semifinal untuk merebut tiket ke Piala Dunia U-Strip 20 2025. Indonesia tergabung di grup C bersama Uzbekistan, Iran, dan Yaman. Indra menyebut persiapan timnya sudah dimulai sejak lama. Jenjang prestasi Timnas U20 sudah diprogram sejak awal. Dari AFF, kualifikasi Piala Asia, hingga putaran final Piala Asia ini dengan sasaran lolos ke Piala Dunia. Ungkapnya dalam rilis resmi PSSI pada Kamis 23/1/2025. Di bawah kepemimpinan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Indra memastikan persiapan semakin matang dan tetap berada di jalur menuju target besar. Sebagai bagian dari persiapan, PSSI menggelar U-Strip 20 Challenge Series 2025, sebuah turnamen mini melibatkan Yordania, Suriah, dan India yang berlangsung di Gelora Delta Sidoarjo pada 24 hingga 30 Januari 2025. Turnamen ini dijadikan simulasi Piala Asia U-Strip 20 untuk membiasakan pemain menghadapi situasi pertandingan sebenarnya. Kami sudah berada di tahap akhir persiapan. Turnamen ini akan membantu kami mempersiapkan 11 pertama dan berbagai opsi taktik lainnya, jelas Indra. Indra berharap, melalui pemusatan latihan intensif dan pengalaman di turnamen pemanasan, Garuda Nusantara bisa tampil maksimal di Piala Asia U20 2025 dan mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia U20. Bagaimana menurut kalian? Apakah persiapan yang dilakukan oleh Indra Syafri sudah cukup? Atau ada hal lain yang seharusnya dia lakukan? Jangan ragu untuk beri komentar di bawah. Bikin terharu begini tanggapan Nova usai tahu Timnas Indonesia bakal lawan negara asal pelatih Shin Tae-yong demi lolos fase grup.
Tonton video sampai selesai biar gak salah paham. Pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto, menegaskan pentingnya persiapan maksimal untuk menghadapi tantangan berat di Piala Asia U17 2025. Hasil undian menempatkan Indonesia di grup C bersama Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman, 3 tim yang tampil sebagai juara grup di babak kualifikasi. Kita berada satu grup dengan tim-tim kuat seperti Korea Selatan, Yaman, dan Afghanistan. Persiapan maksimal adalah kunci untuk menghadapi mereka, ujar Nova melalui laman resmi PSSI pada Kamis (23 Januari 2025). Turnamen yang digelar mulai 3 hingga 20 April 2025 ini hanya akan meloloskan 2 tim terbaik dari setiap grup ke babak perempat final. Untuk itu, Nova telah menyusun rencana persiapan matang, termasuk pemusatan latihan (TC) di Yogyakarta pada Februari 2025, dilanjutkan dengan TC di luar negeri pada Maret sebelum bertolak ke Arab Saudi. Sebagai bagian dari persiapan, Nova berharap Timnas U17 bisa menghadapi lawan uji coba yang berkualitas untuk meningkatkan fisik dan mental para pemain. Uji coba dengan tim berkualitas sangat penting untuk menyiapkan pemain agar siap secara maksimal menghadapi turnamen, tambahnya. Nova juga mengajak masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan penuh kepada skuad Garuda Muda di Piala Asia U17 2025. Doa dan dukungan dari pecinta sepak bola Indonesia sangat kami butuhkan untuk memberikan yang terbaik, tutupnya. Dengan persiapan intensif, Nova berharap Timnas U17 mampu bersaing dan mencetak prestasi di ajang bergengsi tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan yang dilakukan Nova? Atau ada hal lain yang harus ia lakukan? Tulis pendapat kalian di komentar. Ada kabar terbaru tentang naturalisasi pemain Oxford ini bisa membela Timnas nanti Maret lawan Australia kah? Sementara itu, ex-co PSSI katakanlah fakta ini yang bisa bikin supporter Timnas merasa bangga. Apa itu? Saksikan videonya sampai habis. Oleh Romenyi dipastikan tak ambil sumpah WNI di Indonesia. Naturalisasi ditargetkan selesai Februari 2025 anggota ex-co PSSI, Arya Sinulinga, memastikan oleh Romenyi tidak akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia WNI di Indonesia. Hal ini disebabkan jadwal padat sang pemain bersama klub barunya Oxford United yang hampir selalu menggelar 2 pertandingan setiap pekan. Jika pengambilan sumpah dilakukan saat periode FIFA Matchday pada 17 Maret 2025, Romenyi akan kesulitan memperkuat Timnas Indonesia di laga melawan Australia pada 20 Maret 2025. Pasalnya, setelah sumpah, ia masih harus menyelesaikan sejumlah tahapan administratif, termasuk perpindahan federasi. Arya Sinulinga menjelaskan melalui kanal YouTube-nya Bebas Podcast bahwa proses naturalisasi Romenyi diperkirakan selesai pada Januari atau Februari 2025. Dokumen-dokumen sudah selesai saat Patrick Kluivert masuk sebagai pelatih. Kita targetkan sumpah dilakukan di Inggris karena jadwal Oxford United yang padat. Harapannya proses selesai pada Februari sehingga ia siap bermain pada Maret, ungkap Arya pada Kamis (23 Januari 2025). Romenyi sangat dibutuhkan di lini depan Timnas Indonesia, khususnya saat melawan Australia, mengingat Ragnar Orotmangoen harus absen akibat akumulasi kartu. Kehadirannya diharapkan mampu menjadi solusi untuk membongkar pertahanan tim kuat seperti Australia. Selain Romenyi, PSSI juga tengah memproses naturalisasi Jairo Riedewald. Jika berhasil, lini tengah Timnas Indonesia berpotensi semakin solid dengan duet Jairo Riedewald dan Tom Haye. Dengan tambahan pemain-pemain keturunan berkualitas, kekuatan skuad Garuda semakin menjanjikan untuk bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Gimana pendapat kalian? Apakah sudah tepat pelaksanaan sumpah WNI Romenyi? Berikan tanggapan kalian di bawah. Alex Pastor tegaskan dirinya hanya asisten pelatih Timnas Indonesia, bukan otak taktik Garuda. Apa maksud dari pernyataannya? Simak berita lengkapnya hanya di sini. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastor menanggapi anggapan publik yang menyebut dirinya sebagai otak di balik taktik skuad Garuda.
Spekulasi ini muncul karena rekam jejak karier Pastoor yang lebih mentereng dibandingkan pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Alex Pastoor memiliki pengalaman melatih sejumlah klub di Liga Belanda dan telah membawa 3 tim promosi ke Eredivisie, kasta tertinggi sepak bola Belanda. Sebaliknya, Patrick Kluivert lebih banyak berperan sebagai asisten pelatih, termasuk di AZ, Alkmaar, dan timnas Belanda di bawah arahan Louis van Gaal. Sebagai pelatih kepala, Kluivert hanya menangani timnas Curaçao dan klub Turki, Adana Demirspor, tanpa raihan gelar. Namun dalam wawancara dengan Ziggo Sport, Alex Pastoor dengan tegas menyatakan bahwa dirinya hanya seorang asisten pelatih. "Saya seorang asisten pelatih dalam kurung timnas Indonesia," ujar Pastoor saat ditanya perannya di skuad Garuda. Ketika ditanya alasan Kluivert memilihnya sebagai asisten, Pastoor menjelaskan bahwa hubungan kerja mereka telah terjalin sejak lama. Keduanya pertama kali bertemu saat mengikuti kursus kepelatihan sepak bola di Belanda, di mana mereka ditempatkan dalam kelompok diskusi kecil. "Kami pernah bermain melawan satu sama lain sebelumnya," ujar Pastoor. "Tapi kami lebih banyak mengenal satu sama lain saat kursus kepelatihan. Di sana, kami ditempatkan dalam kelompok diskusi kecil. Dari 20 orang, kami dibagi menjadi 4 kelompok kecil dan kami berada dalam kelompok yang sama. Kami berdiskusi dengan sangat intens, jadi kami benar-benar saling mengenal." Selain Pastoor, staf kepelatihan timnas Indonesia juga diperkuat oleh Denny Lanzaat yang melengkapi trio pelatih asal Belanda. Kombinasi pengalaman Pastoor dan Lanzaat diyakini mampu mendukung Patrick Kluivert dalam membawa timnas Indonesia mencapai target tinggi di berbagai kompetisi mendatang. Dengan formasi tim kepelatihan yang solid, timnas Indonesia di bawah Patrick Kluivert siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 di Sydney dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pernyataan Alex Pastoor? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Haha, auto menang kalau gini caranya. Pelatih Australia ungkap hal mengejutkan yang bikin supporter timnas Indonesia sumringah. Apa sebenarnya yang Tony Popovich khawatirkan? Semenakutkan itukah timnas Indonesia sekarang? Simak penjelasan lengkapnya hanya di sini. Persiapan jelang laga penting antara Australia dan Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 20 Maret 2025 di sini semakin intens. Namun pelatih anyar Australia, Tony Popovich, dihadapkan pada tantangan besar. Popovich yang menggantikan Graham Arnold setelah hasil imbang 0-0 melawan Indonesia pada 10 September 2024, kini harus menghadapi absennya bek andalan Harry Souttar karena cedera. Harry akan menjalani pemulihan jangka panjang. Ini menjadi tantangan karena kami harus memilih pengganti yang tepat dari pemain yang tampil reguler di klubnya, ujar Popovich. Meski demikian, hasil positif Australia saat menahan imbang Jepang 1-1 di Saitama memberi suntikan kepercayaan diri bagi Soichiro Oz. "Kami tahu setiap pertandingan sangat penting, terutama laga pada bulan Maret," tambah Popovich, seraya menekankan pentingnya pemain reguler dalam memperkuat kedalaman tim. Di kubu Indonesia, Patrick Kluivert yang baru diresmikan sebagai pelatih pada awal Januari 2025 optimistis menghadapi laga berat ini. Kluivert menggantikan Shin Tae-yong dengan pendekatan taktik yang berbeda. Pelatih asal Belanda itu lebih memilih gaya permainan menyerang dibandingkan strategi bertahan yang sebelumnya diterapkan Shin. Menyerang tentunya menjadi prioritas karena kita tidak bisa memenangkan pertandingan tanpa memegang bola. Tapi ini fleksibel, tergantung lawan, kata Kluivert. Ia menyebut formasi 4-3-3 sebagai pilihannya, memanfaatkan lini belakang Indonesia yang solid sebagai pondasi untuk menajamkan sektor serangan. Indonesia sendiri berada dalam performa positif setelah mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada 19 November 2024. Hasil itu menjadi modal penting menjelang pertandingan melawan Australia. Dengan kedua tim hanya berjarak 1 poin di klasemen sementara, laga ini sangat krusial untuk menentukan peluang melaju ke babak selanjutnya.
Patrick Kluivert membawa harapan baru bagi skuad Garuda untuk mencatat sejarah, sementara Tony Popovic harus mengatasi krisis cedera dan memanfaatkan kedalaman skuadnya. Apakah Kluivert mampu memanfaatkan kelemahan Australia dengan hilangnya pemain belakang mereka? Apakah menurut kalian pertandingan ini layak disebut laga hidup dan mati timnas Indonesia? Beri jawaban kalian di kolom komentar. Wah, Elkan Bagot tunjukkan kemampuannya ke pelatih baru timnas Indonesia. Apakah ini tanda Elkan akan kembali ke timnas? Sementara itu, Patrick Kluivert pernah ungkap hal ini soal Elkan Bagot. Apa itu? Simak video ini sampai selesai. Elkan Bagot menunjukkan sinyal positif terhadap pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang menggantikan Shin Tae-yong. Hubungan Elkan dengan Shin sempat merenggang sejak Mei 2024 ketika ia absen memenuhi panggilan membela timnas Indonesia U-Strip 23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Setelah itu, cedera panjang selama 20 pekan pada Agustus 2024 membuat Elkan absen dari lapangan. Namun bek berusia 21 tahun itu kini kembali bermain bersama klubnya, Blackpool di Ligue 1 Liga Inggris 2024/2025. Ia tampil saat Blackpool menghadapi Huddersfield pada Sabtu (18 Januari 2025) di Blomfield Road. Masuk sebagai pengganti pada menit ke-10, Elkan membantu tim mengakhiri laga dengan skor imbang 2-2. Meski hasil ini tak banyak mengubah posisi Blackpool di peringkat ke-15 dengan 31 poin, kembalinya Elkan menjadi momen penting setelah masa cedera panjangnya. Bagi timnas Indonesia, kabar ini membawa angin segar menjelang dua laga penting babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan menghadapi Australia di Melbourne pada 20 Maret 2025 dan Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno 5 hari kemudian. Kembalinya Elkan menambah opsi solid di lini belakang, bersaing dengan nama-nama top seperti Max Hilgers, Jay Edzes, Jordi Amat, Justin Hubner, dan Rizky Ridho. Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda, sudah memberikan indikasi bahwa pemain yang tampil reguler di klub akan lebih diprioritaskan masuk dalam susunan starter. Ini menjadi motivasi tambahan bagi Elkan untuk terus menunjukkan performa terbaiknya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Elkan akan dapat kesempatan membela timnas Indonesia lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Joaquin Gomez terkesan dengan performa Komang Teguh sampai ungkap hal luar biasa ini ke publik. Apakah itu? Tonton video sampai selesai. Kalian akan dibuat bangga melihatnya. Pelatih Borneo FC Joaquin Gomez memuji performa gemilang Komang Teguh dalam kemenangan 3-1 atas Arema FC pada pekan ke-19 Liga 1 2024 hingga 2025. Gomez menilai bahwa pemain muda seperti Komang perlu mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain untuk mengembangkan potensi mereka. Kami harus mempercayai mereka. Bagaimana kami bisa mengetahui potensi jika tidak memberi kesempatan? Ujar Gomez seperti dikutip dari laman resmi PT LIB Jumat (24 Januari 2025. Dan saya telah memberikan itu kepada Komang yang bermain sangat baik. Pelatih asal Spanyol itu menyatakan komitmennya untuk membantu pemain muda, termasuk Komang Teguh, berkembang hingga mampu bersaing di level timnas Indonesia. Menurutnya, menit bermain yang cukup adalah kunci bagi pemain muda untuk membangun kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan. Kami harus membuat mereka menjadi lebih baik dan bisa masuk timnas, tambahnya. Komang Teguh, 22 tahun, sebelumnya telah menjadi langganan timnas Indonesia U-Strip 23. Namun hingga saat ini, bek tengah Borneo FC itu belum mendapat kesempatan untuk memperkuat skuad senior. Gomez optimis bahwa kerja keras dan performa stabil dapat membuka peluang tersebut. Borneo FC berusaha meningkatkan posisi klasemen hingga pekan ke-19. Borneo FC berada di posisi ke-9 klasemen Liga 1 dengan koleksi 29 poin dari 8 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Dengan sisa kompetisi yang masih panjang, Gomez berharap timnya bisa terus memperbaiki posisi di klasemen. Pada pekan ke-20, Borneo FC akan menghadapi Bali United di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Bali pada Selasa 28 Januari 2025.
Laga ini diharapkan menjadi momen penting bagi Borneo FC untuk menunjukkan konsistensi, sekaligus memberikan panggung bagi pemain-pemain muda seperti Komang Teguh untuk kembali bersinar. Bagaimana pendapat kalian? Apakah keputusan pelatih asal Spanyol tersebut sudah betul? Atau ada cara lain untuk memperbagus performa pemain muda? Tulis komentar kalian di bawah.